Bener ya, kalau misalnya mau kuliah ke Kanada sekarang itu, imigrasi di sana lagi netapin yang namanya study permit cap sama work permit cap. Terus emangnya iya ya kalau misalnya mau co-op atau internship di Kanada itu pasti bakal dibantu sama universitasnya. Daripada bingung, mendingan kalian ikut perbincangan aku dengan perwakilan dari Canadian Education International untuk tahu jawabannya. Let's go! Nah teman-teman, untuk hari ini, bagi teman-teman yang mau tahu lebih banyak lagi nih soal studi di Kanada, without further ado, saya sudah ditemani oleh Pak Welly Kustono selaku Director dari Canadian Education International. Hari ini kita bakal bincang-bincang lebih dalam nih Pak, mengenai kuliah di Kanada. Pak Welly ini is no stranger to Sun Education ya Pak, udah sering ngisi untuk pre-departure briefing, biasanya udah ngomong soal benefits of studying in Canada. Jadi hari ini mungkin kita bakal lebih dalam lagi nih Pak. Saya bisa langsung mulai dengan pertanyaan aja nih ya Pak. Silakan. Oke, jadi saya mau langsung ngomong mungkin soal support nih Pak. Karena untuk mahasiswa internasional yang akan kuliah di Kanada, pasti kan mereka juga memikirkan well-being mereka. Kalau dari institusi atau universitas di Kanada nih Pak, apa sih support yang bisa ditawarkan kepada mahasiswa internasional? Pada dasarnya untuk institusi Kanada memang sangat penting untuk bisa menyediakan fasilitas yang komprehensif ya. Karena mungkin kalau student sebelum berangkat ke Kanada, mereka masih ada orang tua, masih ada agen pendidikan seperti Sun Education yang bisa membantu. Tetapi pada saat di sana, student perlu tahu bahwa mereka tidak perlu harus kembali ke negara asal mereka atau mencari bantuan dari sana. Karena ada International Student Office yang dimana di dalamnya itu ada counselor. Counselor pun juga ada bermacam-macam fungsi tugasnya. Ada yang sifatnya akademik, ada yang sifatnya untuk imigrasi dan sebagainya, dan termasuk untuk personal mental health well-being student. Jadi menurut saya dalam hal ini fasilitas yang ditawarkan pada student baik sisi akademik maupun non akademik itu tersedia dengan luas buat student. Oke Pak. Kalau tadi kan berarti supportnya udah lengkap banget ya Pak ya. Kalau mungkin support dari sisi lain nih Pak, saya langsung ke pertanyaan yang mungkin mahasiswa internasional nonton langsung pada melek nih Pak, terkait bantuan keuangan mungkin Pak. Apakah mungkin ada pilihan beasiswa nggak sih Pak, atau bantuan keuangan lainnya yang ditawarkan untuk mahasiswa internasional yang mau ke sana? Ya, jadi kalau untuk financial aid memang pada dasarnya nomor satu pasti beasiswa, scholarship. Dan scholarship di Kanada itu kita juga bervariasi, ada yang sifatnya entrance scholarship, jadi yang untuk masuk tahun pertama dan biasanya lebih didasarkan aspek akademik. Tapi di samping itu juga ada scholarship yang lebih sifatnya komprehensif, jadi bisa di-renew dari tahun ke tahun, tetapi memang prosesnya biasanya lebih kompleks karena akan dilihat faktor non-akademik juga. Misalnya student achievement atau mungkin juga family financial dan sebagainya. Tapi saya perlu tekankan satu hal, salah satu keunikan Kanada, beasiswa itu biasanya automatically considered. Pada saat student mengajukan aplikasi, apabila mereka secara akademik dianggap eligible, maka pada saat mereka diterima, mereka juga akan diberitahu tentang eligibility mereka untuk beasiswa. Tetapi yang saya lebih penting lagi, saya ingin tekankan, banyak student hanya fokus kepada beasiswa dan mereka lupa alternatif funding keuangan lainnya. Misalnya, di Kanada itu akses untuk bekerja juga sangat luas. Dan ini akses kerja yang secara izin tidak ada masalah sama sekali. Jadi student itu bisa bekerja di kampus tanpa batasan waktu, mereka bisa bekerja di luar kampus sampai dengan 20 jam saat ini, tapi nanti per bulan Oktober tahun 2024 akan menjadi 24 jam per minggu. Dan di samping itu juga ada program kerja yang terintegrasi, program belajar yang terintegrasi dengan kerja, seperti co-op, yang dimana Kanada mempunyai program co-op yang terbesar di dunia. Oke, ini kebetulan banget Pak Welly langsung bicara soal co-op dan support dalam hal belajar, dalam hal bekerja nih Pak. Jadi kalau misalnya support dalam hal itu sendiri sih, gimana sih Pak? Universitas di Kanada mungkin menyediakan kesempatan untuk co-op atau untuk internship ya Pak ya. Sebenarnya co-op itu kan internship dan mungkin bekerja setelah lulusnya untuk mahasiswa itu seperti apa sih Pak? Oke, jadi basically untuk bekerja kita ada bagi jadi dua. Jadi yang satu selama masa studi. Nah, selama masa studi yang tadi sempat saya jelaskan seperti bekerja di kampus, bekerja di luar kampus, yang dimana kalau di dalam kampus itu tidak ada batasan waktu dan tidak membutuhkan izin kerja. Kalau bekerja di luar kampus, mereka juga tidak perlu ada izin kerja, tapi dibatasi waktu kerjanya, yaitu 20 jam pada saat ini, tapi nanti per Oktober 24 jam. Ya. Nah, kalau yang sifatnya co-op itu adalah
bagian dari program belajar. Jadi fasilitas daripada universitas biasanya mereka punya platform yang memungkinkan student itu untuk bisa mencari pekerjaan lewat network yang dimiliki oleh universitas tersebut. Tetapi student juga disiapkan dalam hal bagaimana cara mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Misalnya, bagaimana cara mempersiapkan CV-nya, bagaimana mempersiapkan diri pada saat di interview, dress code-nya seperti apa. Jadi pelatihan-pelatihan itu akan ada yang membuat student supaya bisa sukses ke arah sana. Nah, ini semua bagian dari peluang kerja berbayar yang tersedia selama masa studi. Bagaimana setelah studi selesai? Kanada juga menawarkan yang namanya Post Graduation Work Permit, izin kerja setelah lulus kuliah yang bisa diberikan sampai dengan 3 tahun. Oke. Menyambung nih Pak dari post graduation work permit itu, beberapa waktu ini kan sudah ada yang lagi hangat diperbincangkan itu Pak, CAP, study permit CAP, dan ingat yang saya baca juga jadinya ada CAP di work permit gitu Pak. Ini kalau misalnya mungkin Pak Welly bisa jelaskan ke teman-teman yang mungkin masih nyari-nyari juga gitu Pak, tapi belum jelas informasinya, CAP ini tuh apa sih Pak? Lalu apakah ada mungkin dampaknya ke mahasiswa internasional dari Indonesia yang mau belajar di Kanada atau yang bahkan sudah atau sedang belajar di sana? Ini pertanyaan yang bagus sekali, karena ini memang suatu pertanyaan yang current ya. Jadi memang pengumuman imigrasi itu baru diumumkan pada awal tahun ini. Tetapi ada berseliweran berbagai informasi, dan untuk kesempatan ini saya ingin menegaskan sekali lagi bahwa sebenarnya capping yang ada pada saat ini aturannya tidak mempengaruhi student secara universal. Jadi ada patokan-patokan, ada kategori-kategori tertentu yang menjadi ketentuan. Misalnya, kalau kita berbicara soal post-graduation work permit, pembatasan itu, sebenarnya itu hanya berlaku untuk student yang mengikuti program di college, yang dimana dia tidak mempunyai program kurikulumnya sendiri. Tetapi dia menjalankan program yang sebenarnya berasal dari institusi lain, college lain. Jadi ini umumnya adalah tipe-tipe college swasta, private. Nah, untuk khusus kategori ini, memang student tidak lagi bisa mendapatkan post graduation work permit atau izin kerja setelah lulus kuliah. Tetapi hanya di kategori ini saja. Sementara student lainnya yang mereka pergi ke college swasta yang mempunyai kurikulum sendiri, atau mereka pergi ke college yang public institution seperti universitas ataupun college, mereka tetap eligible, tetap bisa untuk mendapatkan post graduation work permit sampai dengan 3 tahun. Oke, berarti this clears the air ya Pak ya, bahwa harusnya tidak ada isu atau ketakutan dari teman-teman yang bahkan sekarang sudah mulai merencanakan untuk kuliah di Kanada gitu ya Pak, karena CAP ini tuh tidak mempengaruhi secara general gitu ya Pak ya. Oke, kita lanjut nih Pak ngomong. Kalau misalnya tadi kan kita udah ngomong soal supportnya, udah academically, lalu sudah financially, lalu juga soal pekerjaan tadi gitu kan Pak. Nah kalau misalnya selanjutnya ini mungkin pertanyaannya agak receh nih Pak, tapi ternyata banyak yang kepo juga gini Pak, kan Kanada itu bahasanya bukan hanya bahasa Inggris ya Pak ya, juga ada bahasa Perancis yang jadi bahasa nasional mereka. Kalau misalnya saya mau kuliah di Kanada nih Pak, atau teman-teman mau kuliah di Kanada, apakah wajib Pak fasih berbahasa Perancis di perkuliahannya, apakah akan dipakai gitu Pak? Tentu ini tergantung di mana student memutuskan untuk kuliah ya. Memang Kanada adalah negara bilingual, Inggris dan Perancis, tetapi sebagian besar wilayah Kanada itu menggunakan bahasa Inggris termasuk dalam kegiatan belajar mengajar. Tetapi memang ada provinsi tertentu, misalnya provinsi Quebec, yang di mana juga cukup populer di kalangan murid internasional, khususnya salah satunya kota Montreal, yang adalah kota terbesar kedua di Kanada. Di sini memang populasi frankofoni atau yang warganya yang berbahasa Prancis itu cukup besar. Jadi memang disarankan student setidaknya memiliki kemampuan berbahasa Prancis, walaupun mungkin pada saat kuliah tetap bisa menggunakan bahasa Inggris. Sebaliknya, di daerah-daerah lain di Kanada yang sebagian besar menggunakan bahasa Inggris, apabila student ingin belajar bahasa Prancis di tempat perkuliahan mereka, mereka juga bisa dapat melakukannya. Oh, tetap bisa, tapi nggak wajib gitu ya Pak ya. Cuman ya kalau misalnya bisa, kenapa enggak ya teman-teman ya bisa belajar. I mean like belajar di French Canadian kapan lagi gitu Pak kalau lagi di sana. Betul sekali. Nah kalau misalnya ngomong soal kuliah di Kanada kan kita nggak mungkin lepas dari akomodasi, mungkin ya Pak, transportasi umum dan sebagainya. Kalau biasanya saya ikut
beberapa sesi talksnya Pak Welly itu biasanya orang tua tuh nanya udah spesifik banget tuh Pak. Jadi saya juga mau kayak gini nih Pak sekarang nih. Kalau misalnya untuk transportasi nih Pak di kota-kota di Kanada, tadi kan Bapak juga mention salah satu kota terbesarnya adalah Montreal. Di kota-kota lainnya gitu Pak, apakah mudah Pak untuk bepergian tanpa mobil? Apakah opsi itu seperti apa sih Pak untuk mahasiswa yang mungkin masih belum ada gambaran transportasi di Kanada gitu? Public transport di Kanada sebenarnya sangat bervariasi ya. Jadi yang paling basic pasti ada itu bis kemana-mana, akses. Tetapi mereka juga ada subway, mereka ada Skytrain, mereka ada ferry untuk menyeberang dan sebagainya. Itu semuanya termasuk dalam public transportation. Tetapi khususnya kalau kita berbicara kota-kota besar seperti tadi Montreal nomor 2, Toronto nomor 1, Vancouver nomor 3, dan juga kota-kota besar lainnya, itu rata-rata semuanya sangat aksesibel. Bahkan saya boleh bilang, student tidak harus punya private vehicle atau private car untuk bisa survive di Kanada intinya. Jadi bisa tetap menggunakan public transportasi dengan nyaman. Oke Pak. Kalau misalnya itu berarti kan menekan biaya Pak, kalau misalnya pakai public transport. Secara general aja nih Pak, tanpa mungkin garis besarnya, karena pasti saya mau nanya soal biaya hidup, pasti setiap kota juga akan berbeda. Tapi secara umum nih Pak, untuk anak-anak yang ingin kuliah di mungkin kota-kota besar di Kanada, berapa sih Pak kira-kira biaya hidup yang harus dipersiapkan mungkin untuk akomodasi, transportasi, dan sebagainya? Dari aturan imigrasi Kanada, international student yang akan mengajukan aplikasi study permit, mereka diminta untuk mempunyai kecukupan dana setidaknya sekitar $20,000 Kanada. Tentunya ini di luar biaya kuliah ya. Jadi ini hanya purely biaya hidup. Jadi kalau untuk estimasi, kami sarankan biasanya untuk kota-kota besar, setidaknya range biaya hidup kurang lebih sekitar $2,000 Kanada sebulan. Itu sudah akomodasi, makan, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Tetapi untuk kota-kota yang relatif lebih kecil, biaya itu bisa lebih ditekan, mungkin kurang lebih bisa sekitar $1,500 sampai $2,000. Oke, 1.500 sampai 2.000 kalau ditekan ya Pak. Itu teman-teman bisa langsung nyatet ya yang di rumah ya. Ini last question dari saya nih Pak. Dari tadi kita udah ngomongnya udah agak serius nih Pak. Udah dari cap, apa segala macam. Kalau yang terakhir nih Pak. Kan ngomongin soal kuliah di luar negeri nggak mungkin kita mengabaikan. Itu tuh juga kesempatan untuk jalan-jalan gitu Pak. Nah kalau misalnya siswa-siswa yang lagi mau berencana kuliah di Kanada nih Pak, ada nggak sih Pak mungkin kesempatan buat traveling gitu pas lagi di sana? Kira-kira mereka bisa nggak sih Pak selama masa studi tuh jalan-jalan? Atau mungkin Pak Welly sendiri ada tips atau ada kayak rekomendasi harus mengunjungi tempat-tempat tertentu, boleh loh Pak? Saya sangat sarankan sih sebenarnya, karena Kanada itu adalah negara terbesar kedua di seluruh dunia. Jadi sebenarnya secara geografis mereka sangat indah. Mereka negara dikelilingi oleh 3 samudra, mereka ada pegunungan, ada Rocky Mountain, mereka adalah salah satu negara dengan air tawar ya, yang terbesar volumenya. Jadi dengan kata lain banyak danau. Jadi tentunya ini punya banyak keindahan alam yang sangat sayang sekali menurut saya kalau murid yang atau international student yang sudah kuliah di Kanada kalau tidak bisa memanfaatkannya. Jadi tentu setiap kali ada kesempatan untuk spring break, summer holiday, Christmas, ada banyak festival yang mereka bisa kunjungi. Jadi definitely you have to explore Canada. Nggak mungkin gabut berarti ya Pak ya. Di sana pasti jalan-jalan ya Pak kalau lagi liburan. Baik Pak Welly, segitu aja pertanyaan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawabannya. Saya yakin teman-teman yang di rumah yang nonton juga udah mengerti, udah makin yakin nih Pak pasti Pak. Mendengar jawaban dari Pak Welly udah makin tercerahkan. Pingin kuliah di Kanada. Mungkin Pak Welly ada pesan-pesan terakhir untuk teman-teman yang mau kuliah ke Kanada. Ya, terima kasih. Saya akan tutup dengan satu hal ini. Pengumuman imigrasi yang dilakukan pada awal tahun ini memang tentu membuat kekhawatiran di beberapa kalangan orang tua ataupun international student. Apakah Kanada masih merupakan destinasi yang membuka pintunya bagi murid internasional? Dan dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan sekali lagi bahwa Kanada remains open for international student and we remain one of the most popular overseas study destination in the world. Betul ada pembatasan dalam jumlah study permit yang dilakukan, tetapi kita perlu memahami konteksnya. Kanada merupakan salah satu destinasi studi luar negeri yang saat ini pertumbuhannya paling pesat. Dan ada concern untuk menjaga agar pertumbuhan ini bisa tetap sustainable. Itu sebabnya di mana banyak negara sekarang berusaha menarik lebih banyak murid internasional, tapi pemerintah Kanada mengambil langkah berani untuk membatasi jumlah study permit yang diproses. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan di sini bahwa jumlah murid Indonesia, walaupun selama 10 tahun terakhir bertambah banyak
yang studi ke Kanada, tapi jumlahnya relatif kecil. Jadi menurut saya, aturan imigrasi yang saat ini sedang dicanangkan secara sementara untuk 2 tahun ke depan, ini tidak akan berimbas terlalu banyak terhadap student Indonesia yang rata-rata adalah murid-murid SMA yang sedang mencari perkuliahan untuk post-secondary, maupun di college ataupun university. Jadi saya nantikan kalian untuk terus mengeksplor research tentang Kanada untuk studi luar negeri kalian di masa mendatang. Alright, there you have it. Terima kasih banyak, Ko Eli. Thank you so much.